Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firqoh Najia Syabani, perwakilan dari PDF Wusta Al-Fitrah Surabaya. Di sini saya akan membacakan Kitabul Haji atau Kitab Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji. Wa syara'itu wujubil haji sab'atu asya'a. Syarat wajibnya haji ada 7 perkara. Yang pertama, al-islamu, Islam. Orang yang menunaikan ibadah haji harus beragama Islam dan tidak wajib bagi orang non-muslim dan orang yang kafir. Yang kedua, wal bulugu, dan balik. Orang yang menunaikan ibadah haji harus balik dan tidak wajib bagi orang murahik atau orang yang mendekati balik. Yang ketiga, wal aqlu, dan berakal. Orang yang menunaikan ibadah haji harus mempunyai akal dan tidak wajib bagi orang gila. Sebaiknya tidak usah pergi untuk menunaikan ibadah haji. Yang keempat, wal hurriyatu, dan merdeka. Jika orang tersebut memiliki sifat kebalikannya merdeka yang sudah disebutkan tadi seperti non-Islam, tidak balik, tidak berakal, itu tidak berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Yang kelima, wujuduz zadi warrahilati, adanya bekal dan adanya kendaraan. Yang dimaksud adanya bekal itu adanya kebutuhan-kebutuhan kita untuk melakukan ibadah haji. Contohnya, kebutuhan yang perlu dibawa itu kain ihram, syal, dan lain sebagainya. Warrahilati, dan adanya kendaraan. Yang dimaksud kendaraan di sini itu kita melakukan perjalanan haji dengan baik, dengan kendaraan yang baik, yang layak. Contoh dengan membeli kendaraan tersebut atau menyewanya. Yang kelima, wa takhliyatut thariqi, amannya perjalanan. Yang dimaksud amannya perjalanan yaitu amannya perjalanan haji dari hambatan-hambatan dan gangguan-gangguan. Seperti contoh, ketika kita melakukan perjalanan dari daratan, kita harus aman dari perampok dan hewan buas. Dan jika kita melakukan perjalanan lewat laut, kita harus aman dari bajak laut dan ombak. Dan jika kita melakukan perjalanan lewat udara, kita harus aman dari angin, cuaca, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, wa imkanul masiri, bisa melakukan perjalanan. Yang dimaksud bisa melakukan perjalanan itu bisa melakukan perjalanan yang wajar. Ketika sudah tersedianya bekal dan kendaraan, jika kita melakukan perjalanan itu memungkinkan. Wa arkanul haji arba'atun, rukunnya haji ada 4. Yang pertama, al-ihramu ma'an niyati, ihram beserta dengan niat. Yang dimaksud ihram beserta dengan niat itu kita niat masuk ke dalam ibadah haji. Maksudnya itu kita niat melakukan runtunan-runtunan yang ada pada ibadah haji. Yang kedua, wal wuqufu bi Arafata, wukuf di tanah Arafah. Yang dimaksud di sini itu seseorang yang hadir dalam ihram wukuf di Arafah pada setelah condongnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan disyaratkan orang tersebut melakukan wukuf pada keadaan sadar, tidak gila, tidak ayan, dan tidak pingsan. Wukuf itu berlaku hingga sampai saat fajar pada hewan penyembelihan kurban, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga, wat tawafu bil baiti, tawaf di Baitullah. Kita melakukan tawaf di Baitullah dengan 7 kali putaran dengan memposisikan Baitullah di arah kiri dan memulainya dari Hajar Aswad. Ketika orang tersebut tidak mulainya dari Hajar Aswad, itu tidak termasuk hitungan tawaf atau tawafnya tidak sah. Yang keempat, wassa'i bainas Shafa wal Marwati, sa'i di antara bukit Shafa dan Marwah. Sama seperti tawaf di Baitullah, kita melakukan 7 kali putaran dari bukit Shafa ke Marwah, itu sudah dihitung 1 kali, dan orang tersebut kembalinya juga dihitung dari bukit Marwah ke Shafa. Warkanul umroti salah satu, rukunnya umroh ada 3. Yang pertama, al-ihramu, ihram. Yang kedua, wat tawafu, tawaf. Yang ketiga, wasa'yu wal halqu awit taksiri fi ahadil qaulaini, sa'i dan tahallul dari salah satu pendapat qaul. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.